Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Syafiullah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3, ingin menerangkan tentang tauhid, akhlak, dan tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, dalam kehidupan sehari-hari, seorang muslim dituntut untuk menjadikan tauhid, akhlak, dan tasawuf sebagai pedoman utama dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Ketiga aspek ini tidak dapat dipisahkan karena tauhid merupakan dasar keimanan, akhlak adalah wujud nyata dari keimanan tersebut, sedangkan tasawuf berfungsi sebagai jalan penyucian hati agar iman dan akhlak tetap terjaga keikhlasannya. Tauhid menanamkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan menguasai seluruh alam semesta. Kesadaran ini membentuk cara pandang seorang muslim dalam menghadapi kehidupan. Dalam aktivitas sehari-hari seperti kerja, belajar, dan bermasyarakat, seorang yang bertauhid akan menyadari bahwa setiap rezeki, keberhasilan, dan ujian berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ia senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh disertai doa dan tawakal serta menjauhi perbuatan syirik dalam bentuk apapun, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, seperti menggantungkan harapan sepenuhnya kepada selain Allah. Tauhid juga melahirkan sikap rendah hati dan ketergantungan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika memperoleh kesuksesan, ia tidak merasa sombong karena menyadari bahwa semua itu hanyalah amanah. Sebaliknya, saat menghadapi kegagalan atau kesulitan hidup, ia tetap sabar dan husnudon kepada Allah, yakin bahwa setiap ketepatannya mengandung hikmah yang mendalam. Dengan demikian, tauhid menjadi sumber kekuatan spiritual yang menenangkan jiwa dalam menjalani kehidupan yang dipenuhi dinamika. Akhlak merupakan cerminan langsung dari kualitas tauhid. Seorang akhlak yang baik lahir dari hati yang dipenuhi keimanan. Dalam kehidupan sehari-hari, akhlak tercermin dalam hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan sesama. Contohnya adalah menjaga kejujuran dalam perkataan dan perbuatan, menepati janji, bersikap adil, serta menghormati orang tua, guru, dan sesama manusia tanpa memandang latar belakang. Di lingkungan keluarga, akhlak tercermin melalui sikap saling menyayangi, bertanggung jawab, dan menghormati satu sama lain. Seorang anak berbakti kepada orang tuanya, sementara orang tua mendidik anak dengan penuh kasih sayang dan keteladanan di lingkungan masyarakat. Akhlak diwujudkan dalam sikap tolong-menolong, menjaga lisan, serta menghindari perbuatan yang merugikan orang lain. Akhlak yang mulia ialah yang menjadikan seorang muslim mampu hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat yang majmuk. Tasawuf berperan sebagai sarana pembinaan batin agar akhlak dan tauhid tidak hanya bersifat formal tetapi benar-benar hidup dalam hati. Tasawuf mengajarkan proses tazkiyatun nafas, yaitu penyucian jiwa dari sifat-sifat tercela seperti riya, sombong, iri, dan cinta dunia yang berlebihan. Dalam kehidupan sehari-hari, tasawuf melatih seorang untuk selalu memperbaiki niat dalam setiap amal perbuatan, sehingga apa yang dikerjakan tidak semata-mata untuk mendapatkan pujian manusia, melainkan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Praktik tasawuf dalam kehidupan sehari-hari dapat terlihat melalui kebiasaan berzikir, bermuhasabah, dan menjaga kesadaran diri akan kehadiran Allah. Seorang muslim yang mengamalkan nilai tasawuf akan lebih mudah bersikap sabar ketika diuji, ikhlas ketika beramal, dan qanaah terhadap rezeki yang diperoleh. Ia tidak berlebihan dalam mencintai dunia, namun juga tidak meninggalkan kewajiban duniawi.
karena ia memahami bahwa dunia hanyalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengintegrasikan tauhid, akhlak dan tasawuf dalam kehidupan sehari-hari, seorang muslim akan memiliki keseimbangan antara aspek lahir dan batin. Kehidupannya tidak hanya diorientasikan pada pencapaian materi, tetapi juga pada pembinaan moral dan spiritual. Ia menjadi pribadi yang kuat imannya, luhur akhlaknya, serta tenang jiwanya. Pada akhirnya, penerapan ketiga aspek ini akan melahirkan masyarakat yang beradab, damai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.